Seri belajar sistem informasi geografis menggunakan Quantum GIS. Pada video kita kali ini, kita akan belajar tentang geometri dan perhitungannya. Pengertian geometri. Jadi, geometri adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran, posisi relatif gambar, dan sifat ruang. Sedangkan menurut Clemens, pengertian geometri adalah membangun konsep yang dimulai dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk dan menyelidiki bangunan dan memisahkan gambar-gambar seperti segi empat, lingkaran, atau segitiga. Secara umum, geometri adalah suatu ilmu dalam sistem matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, dan volume yang bersifat abstrak yang berkaitan satu sama lain, mempunyai garis dan titik sehingga menjadi sebuah simbol seperti bentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jenis-jenis geometri. Nah, nanti jenis-jenis geometri ada geometri bidang, yaitu mempelajari tentang garis, kurva, sudut, dan poligon dalam bidang. Selanjutnya nanti ada geometri bangun ruang, yaitu mempelajari tentang kerucut, bola silinder, dan kurva polihedra dalam ruang 3 dimensi. Selanjutnya nanti juga ada geometri diferensial, yaitu aplikasi kalkulus dalam geometri untuk mempelajari sifat-sifat lokal dari kurva. Nah, selanjutnya nanti juga ada geometri deskriptif, yaitu teknik matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan geometris dari permukaan 3 dimensi pada suatu permukaan bidang. Yang terakhir jenisnya nanti ada geometri analitik, yaitu aplikasi metode aljabar pada geometri di mana garis-garis dan kurva-kurva dinyatakan dalam persamaan aljabar. Nah, saya harap teman-teman juga sudah belajar mengenai aljabar dan kurva ya. Kita lanjutkan, yaitu yang pertama kita pelajari adalah geometri bidang. Nah, geometri bidang yang pertama nanti ada segitiga. Nah, saya kira ini merupakan bagian dari pembelajaran dasar, namun dalam seri pembelajaran tentang sistem informasi geografis ini, pelajaran tentang geometri ini akan kita ulang lah gitu ya. Untuk memastikan ya buat teman-teman sekalian ketika nanti mengoperasikan geometri pada bidang-bidang geografis nanti tidak bingung dengan istilah-istilah yang digunakan. Nah, segitiga ini nanti dapat dibentuk dengan menghubungkan 3 titik pada bidang yang sama dengan syarat bidang tersebut tidak sejajar ya. Kurang lebih nanti bidangnya adalah bidang 2 dimensi lah ya. Nah, jenis-jenis segitiga antara lain nanti ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Dan tentu nanti ada segitiga sembarang ya. Nah, segitiga sama sisi ini adalah sebuah segitiga yang memiliki sisi yang sama panjang dan ketika sudutnya sama besar. Nah, selanjutnya ya, masih tentang segitiga. Bahwa segitiga sama kaki adalah sebuah segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang dan 2 sudut yang sama besar. Nanti masing-masing dari jenis-jenis segitiga akan memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Sedangkan segitiga siku-siku adalah sebuah segitiga yang salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku. Nah, teman-teman kalau lupa, sudut siku-siku itu yang nilainya 90 derajat. Nah, selain ketiga jenis segitiga yang sudah disebutkan, terdapat pula segitiga sembarang ya, yang tadi saya singgung di awal. Yang ketiga sisinya tidak ada yang sama panjang dan ketiga sudutnya tidak ada yang sama besar. Nah, ya sesuai dengan ketentuan dari segitiga-segitiga yang tadi sudah kita bahas. Lalu dalam perhitungan luasnya dapat dihitung yang menggunakan rumus ini. Yang penting nanti kita rumusnya ya. Jadi nanti segitiga mau bentuk apapun seperti ini kan sembarang ya. Itu nanti rumusnya sama ya. Tapi yang perlu diperhatikan kita harus menentukan tingginya, di mana tinggi itu salah dihitung ya, dengan salah satu sudut itu berada di itu ya, salah satu sudut segitiga ya, kemudian ditarik tegak lurus ya terhadap salah satu garis yang berhadapan dengan sudut tersebut.
Sehingga nanti di sini membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Nah, setelah kita menemukan tingginya pada bidang segitiga ya, kita baru bisa menentukan di sini adalah luasnya, yaitu setengah alas dikalikan dengan tinggi ya. Jadi nanti alasnya ini, kemudian tingginya nanti yang ada di sisi sini. Dimana simbol L ini adalah luas segitiga, A-nya ini adalah alas segitiga, dan T-nya ini adalah tinggi segitiga ya. Kemudian nanti kalau kita mau menghitung yang lainnya seperti kelilingnya ya, nanti tinggal A, B, C saja ya, masing-masing sisi dijumlahkan ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu untuk segitiga. Selanjutnya kita bahas mengenai persegi. Nah, persegi merupakan sebuah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar ya. Kira-kira kalau 4 90 derajat semuanya. Nah, 90 derajat itu nanti sama dengan siku-siku. Nah, dengan rumus luas dan rumus kelilingnya, yaitu ya untuk luasnya bisa sisi dikalikan 2. Ini sisi kuadrat maksudnya S2 ini ya. Sisi dikalikan dengan sisi ya. Kemudian untuk kelilingnya yaitu 4S ya, 4 kali sisi ya. Karena ini jumlah 4, kita kalikan dengan 4 saja ya. Dimana sisi ini adalah, S-nya ini adalah panjang sisi ya. Nah, nanti untuk kelilingnya ya kita jumlahkan ya. Sisi tambah sisi tambah sisi atau 4 kali sisi ini ya. Yang ini kuadrat ya. Nah, yang benar nanti menjadi seperti ini ya. Kita lanjut, setelah persegi nanti juga ada persegi panjang. Nah, persegi panjang ini merupakan bangun datar dengan 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Dengan rumus luas dan rumus kelilingnya seperti berikut ya. Ini sebenarnya mirip-mirip ya dengan persegi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk luas bisa dihitung dengan panjang kali lebar, di mana panjang ini adalah sisi yang memiliki lebih panjang ya daripada lebarnya. Sementara lebar ini merupakan dua sisi ya yang memiliki panjang yang lebih pendek. Nah, kan dalam bahasa Indonesia itu panjang itu ya digunakan untuk menyatakan ini ya jarak antara dua titik ini ya, maka panjangnya lebih pendek gitu ya. Tapi saya harap teman-teman memahami apa yang saya maksud ya. Jadi nanti di sini memiliki jarak yang lebih pendek dan ini memiliki jarak yang lebih panjang, maksudnya seperti itu. Nah, sementara untuk kelilingnya, karena ini memiliki 2 ukuran ya, atau 2 besaran ya, yaitu besaran panjang dan besaran lebar ya, maka nanti kelilingnya bisa dihitung dengan penjumlahan panjang dan lebar kemudian dikalikan dengan 2, karena sisi ini sama sisi ini sama dengan sisi ini dengan sisi juga sama, sehingga nanti ini tambah ini kemudian dikalikan 2 itu sudah akan menghitung seluruh kelilingnya ya. Untuk simbolisasinya, P-nya ini adalah panjang dan L-nya nanti adalah lebar. Kita lanjutkan ya, berikutnya nanti ada layang-layang. Nah, untuk layang-layang nanti ini merupakan sebuah bangun datar dengan 2 pasang sisi yang sama panjang dan memiliki 2 buah diagonal bidang yang tidak sama panjang. Jadi nanti di sini sama panjang dan di sini juga sama panjang ya. Nah, untuk 2 buah diagonalnya nanti juga tidak sama panjang ya. Ini dengan ini tidak sama panjang. Itu ciri khas daripada layang-layang ya. Karena nanti untuk contoh persegi ini ya, diagonalnya akan memiliki sama panjang. Sementara nanti untuk layang-layang ciri khasnya dia memiliki diagonal yang tidak sama panjang. Nah, adapun rumus luasnya nanti bisa dihitung dengan menggunakan L sama dengan setengah dikalikan diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2. Ingat di sini yang diukur adalah diagonal 1 dan diagonal 2, bukan panjang sisinya ya. Diagonal nanti di sini dan di sini ya. Jangan salah, bukan panjang sisinya. Nah, adapun untuk rumus kelilingnya ya, untuk rumus keliling tidak menggunakan diagonal ya, berbeda dengan rumus luas. Ini ciri khas daripada layang-layang ya, sehingga nanti teman-teman memahami ketika nanti mengukur objek-objek geometri pada bidang geografis itu tidak salah paham ya. Untuk keliling nanti yang dihitung adalah panjang dari sisinya ini ya, A dan B, nanti diwakili dengan A dan B ya. Nah, A dan B ini adalah panjang sisi miringnya ya, sisi miring ini ya. Kemudian D1 dan D2 adalah diagonal 1 dan diagonal 2. Kurang lebih seperti itu untuk bidang geometri layang-layang ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya belah ketupat. Ini unik ya. Jadi memang gaya dari segi 4 itu nanti sebenarnya ada beberapa macam ya.
Di antaranya nanti di sini ada belah ketupat. Nah, untuk belah ketupat ini merupakan sebuah bangun datar, masih bangun datar ya, dengan dua pasang sisi yang sama panjang dan memiliki dua diagonal bidang yang tidak sama panjang. Jadi nanti ini ya pasangannya sama panjang ya, dua pasang sama panjang ya, berbeda dengan tadi yang layang-layang ya. Ini dua sisi yang tidak sama panjang ya, tapi diagonal juga tidak sama panjang. Tapi untuk belah ketupat ya, itu nanti dua pasang sisi sama panjang. Ini dan ini sama panjang, ini dan ini sama panjang, tapi diagonalnya tidak sama panjang. Diagonal 1 dan diagonal 2. Nah, oleh karena itu nanti rumus untuk luasnya akan sama dengan rumus luas pada layang-layang ya, yaitu setengah dikalikan diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2. Tapi untuk kelilingnya ya, karena dua pasang sisi yang sama panjang ya, maka nanti bisa dihitung mirip dengan rumus ketika kita mengukur keliling dari persegi. Teman-teman kalau lupa tadi persegi ya bisa cek lagi. Persegi itu adalah 4 kali dengan sisi ya. Nah, sehingga nanti rumusnya adalah 4S ini ya. Nah, nanti untuk simbolisasinya S ini adalah panjang sisi dan D1 dan D2 nya adalah diagonal 1 dan diagonal 2 ya. Karena untuk diagonalnya berbeda ukuran ya, maka nanti disimbolisasikan dengan diagonal 1 dan diagonal 2. Sementara untuk ukuran sisinya nanti dianggap semuanya akan sama, sehingga nanti diwakili dengan simbol 1 yaitu S ini saja. Kemudian berikutnya janjar genjang. Nah, untuk jajar genjang ini merupakan sebuah bangun datar dengan dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan dua pasang sudut yang berhadapan sama besar ya. Jadi nanti di sini sudut yang berhadapan nanti sama besar ya. Dan dua sisinya itu nanti sama panjang. Nah, ini dua pasang, ini sama ini sudutnya sama dan ini sama ini sudutnya sama dan panjangnya ini panjangnya ini dan ini sama, ini dan ini juga sama ya. Sehingga nanti untuk rumus luasnya mirip dengan perhitungan luas segitiga ya, karena pada hakikatnya di sini sebenarnya mirip menghitung luas segitiga, yaitu alasnya nanti di sini ya dan tingginya nanti di sini. Tinggi dihitung dengan cara yang menarik dari salah satu sudut jajar genjang yang kemudian tegak lurus dengan salah satu sisi sudut yang berhadapan. Nah, nanti di sini membentuk sudut 90 derajat ya. Nah, adapun untuk rumus kelilingnya nanti ya mirip ya dengan bentuk-bentuk segi 4 yang lainnya ya, yaitu 2 kali A tambah B, karena panjang A dan B itu nanti akan berbeda ya. A nanti sama panjang dengan yang ada di sini, dengan B-nya sama panjang dengan yang ada di sini, sehingga nanti ini tambah ini dikalikan 2 itu nanti adalah kelilingnya ya. Nah, untuk simbolisasinya A ini adalah alasnya, B ini adalah panjang sisi miringnya ya, panjang sisi miring ada di sini ya. Kemudian T ini adalah tingginya ya. Lanjut, berikutnya adalah bidang geometri lingkaran. Nah, untuk lingkaran ini merupakan sebuah bangun datar yang mana terbentuk dari kumpulan titik-titik berjarak sama dengan titik pusatnya. Ya, dimaksud titik-titik itu nanti yang ada di sisi sini ya, dan titik pusatnya ada di sini. Nah, jadi kumpulan titik-titik yang sangat rapat itu nanti akan membentuk semacam garis ya, yang jaraknya semua sama dengan titik pusatnya. Untuk rumusnya ya, ini adalah V dikalikan dengan R kuadrat, bukan R2 ini ya. Nah, adapun untuk rumus kelilingnya adalah 2V dikalikan R atau 2 kali diameter. Kalau ini 2 benar ya, kalau yang ini tadi kuadrat ya. Dimana V ini adalah secara desimal ya, ini adalah 3,14. Tapi pecahannya bentuknya adalah 22 dibagi dengan 7 ya. Sementara jari-jari ini adalah R ya, disimbolkan dengan R ya. Ini merupakan setengah daripada diameter ya. Ini saya harap teman-teman masih ingat ya pelajaran dasar. Untuk diameter itu jarak dari titik-titik yang mengelilingi pusat ini kemudian sampai titik-titik yang mengelilingi pusat juga melewati titik pusatnya ya. Tapi tegak lurus ya, tegak lurus melewati titik pusatnya. Kemudian untuk R-nya adalah setengah dari diameter ya. Jadi nanti setengahnya bisa ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, nanti semua sama ya. Kurang lebih nanti seperti itu untuk lingkaran ya, mudah-mudahan dipahami. Kita lanjutkan dengan kubus ya, bidang geometri ruang. Jadi kalau tadi adalah geometri bidang datar ya, kali ini adalah geometri ruang. Nah, geometri ruang yang pertama ini adalah kubus. Nah, kubus merupakan ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi ya.
Nah, bangun kubus itu memiliki dua rusuk yang sama panjang. Diagonal ruang kubus ada 4 dan bidang diagonal kubus nanti ada 6 ya. Bidangnya nanti ada 6 ya, bidang diagonalnya. Diagonal itu yang miring seperti ini nanti ada 6 ya. Kemudian diagonal ruang kubus nanti ada 4 ya. Rusuknya ada 12. Nanti teman-teman cek aja lah ya. 1 2 3 4 ya. Kemudian 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Kita fokus ke sini ya. Untuk karakteristik dari kubusnya saya kira mudah dipahami ya. Yang pertama adalah volume kubus ya. Volume kubus adalah luas perseginya dikalikan dengan tinggi. Luas salah satu perseginya boleh di sini atau di sini, kemudian dikalikan dengan tingginya. Kalau di sini berarti nanti tingginya ke sini. Tapi kalau yang di sini ya nanti tingginya ke sini ya. Kemudian untuk volumenya adalah R kuadrat dikalikan dengan R atau R pangkat 3 ya. Di mana R kuadrat ini sebenarnya adalah rumus dari luas persegi atau sisi kalikan sisi ya. Kemudian karena dikalikan dengan sisi yang tinggi, maka ini akan menjadi R pangkat 3 ya. Dengan simbolisasi V ini adalah volume kubus, R-nya adalah ukuran panjang rusuk kubus. Selanjutnya kerucut ya. Nah, kerucut ini agak unik ya. Ini merupakan sebuah bangun ruang yang memiliki satu buah titik sudut dan dua buah sisi. Salah satu sisinya adalah alas kerucut yang berbentuk lingkaran dan sisi lainnya merupakan selimut bangun kerucut. Volume kerucut dapat dihitung dengan mengalihkan luas alas kerucut ya, luas alas yang ada di sini ya, dengan tinggi kerucut yang dirumuskan sebagai berikut ya. Kemudian dikalikan dengan sepertiga ya di sini ya. Yaitu rumusnya 1/3 dikalikan dengan V dikalikan dengan R kuadrat ya dikalikan dengan tinggi. Nah, V itu 22/7 sama dengan lingkaran tadi ya. Kemudian tingginya itu nanti dari ujung ini ya sampai ke alasnya ini tegak lurus ya dengan ini. Itu nanti dihitung tingginya ya. Yang R-nya ini adalah jari-jari dari lingkaran alasnya ini ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu untuk kerucut ya. Nah, di sini ada penjelasan tambahan mengenai kerucut ya. T tadi tinggi ya. Nah, selain volume, kerucut juga memiliki permukaan yang dapat dihitung pula luasnya. Rumus luas permukaan kerucut dapat dihitung dengan V dikalikan R kuadrat ya. Kemudian ditambah dengan V dikalikan R dikalikan S ya. Dimana S ini adalah garis pelukis kerucut ya. Garis pelukis itu garis miring ini ya dari posisi tegaknya ini ya. Nah, ini ya. Kemudian tingginya tadi di sini R-nya yang ini ya. Sehingga nanti rumus ini R-nya didapatkan dari sini, kemudian V-nya 22/7 dan S-nya didapatkan dari sini untuk menghitung luas permukaan kerucut ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ya. Untuk ukuran-ukuran lebih jelasnya ya. Di sini nanti adalah titik puncaknya. Ini adalah garis pelukis ya. Dan ini adalah tingginya ya, ini tegak lurus ya terhadap alasnya ya. Kemudian nanti di sini adalah jari-jari alas dan ini ada diameter alas ya. Kemudian nanti ada rusuknya cuma satu ya untuk kerucut ini ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya untuk kerucut. Selanjutnya prisma ya. Prisma ini merupakan bangun ruang yang memiliki alas dan tutup. Alas dan tutup prisma merupakan dua bangun segi banyak yang kongruen ya. Nah, teman-teman yang mungkin kurang paham dengan kongruen ini ya, maksudnya adalah sama bentuknya ya. Jadi nanti sisi alas dan sisi atasnya itu sama bentuknya ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk prisma ya. Untuk volumenya adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Karena prisma itu nanti bisa dalam berbagai bentuk ya, ada prisma segitiga, prisma segi 4 ya, atau lain sebagainya ya. Maka di sini disebutkan juga ya bahwa balok dan kubus ini juga termasuk prisma dengan alas dan tutup berbentuk segi 4. Jadi nanti karakteristik perhitungannya, geometriknya itu nanti mirip sekali ya dengan kubus ataupun nanti balok ya. Itu nanti luasnya dihitung dengan luas alas dikalikan dengan tingginya ya. Jadi nanti alas itu nanti merupakan sisi yang kongruen ya. Kemudian tingginya itu adalah itu ya, garis ya yang tegak lurus terhadap alasnya. Dan nanti ditarik dengan bagian atasnya ya. Kemudian berikutnya geometri diferensial ya. Ini kita pahami secara konseptual ya.
bahwa geometri diferensial adalah alat yang kita gunakan untuk memahami cara mengadaptasi konsep seperti jarak antara dua titik, sudut antara dua kurva persilangan, atau kelengkungan kurva bidang ke suatu permukaan. Misalnya jika kita tinggal di sebuah bola, kita tidak dapat berpindah dari satu titik ke titik lainnya melalui garis lurus sambil tetap berada di bola tersebut. Lalu bagaimana cara mencari jarak terpendek dari satu titik ke titik lainnya? Ya. Nah, contoh lainnya ya, bagaimana kita mengkarakterisasi perbedaan antara silinder yang dapat dibuat dengan menekuk bidang tanpa merenggangkannya dan bola yang tidak dapat dibuat ya. Nanti kurang lebih contoh silinder seperti ini ya, nanti untuk contoh bola seperti itu ya. Nah, ini konseptual saja, kita lanjutkan aja ya. Selanjutnya tentang geometri diferensial juga nanti ada lengkungan atau kurva. Kelengkungan adalah gagasan penting dalam matematika. Nanti ini dipelajari secara ekstensif ya dalam geometri diferensial. Kita tidak terlalu dalam ya untuk konteks geometri diferensial ini ya. Secara intuitif, kelengkungan menggambarkan seberapa besar penyimpangan suatu benda dari datar ya, atau lurus jika benda tersebut berbentuk garis ya. Kelengkungan nanti dibagi menjadi dua jenis yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Untuk memvisualisasikan perbedaan antara kelengkungan intrinsik dan ekstrinsik nanti bisa diambil selembar kertas ya. Nanti ia dapat ditekuk, digulung atau dipotong dan dilipat tetapi tidak diregangkan untuk membentuk permukaan seperti kerucut, pita Mobius atau silinder. Hal ini nanti dimungkinkan karena semua permukaan ini memiliki kelengkungan Gaussian 0. Nah, mereka disebut sebagai permukaan yang dapat dikembangkan. Nanti bisa dikelengkungkan ke atas atau lengkungkan ke bawah seperti ini. Masih terkait dengan lengkungan atau kurva. Dalam contoh kertas tadi ya. Perhatikan bahwa permukaan tersebut memiliki kelengkungan intrinsik atau Gaussian yang sama, namun memiliki kelengkungan ekstrinsik yang sangat berbeda. Secara intuitif, sebuah silinder jelas lebih melengkung daripada selembar kertas datar. Mereka memiliki kelengkungan ekstrinsik yang berbeda. Terlebih lagi, kita tidak dapat mengubah bentuk selembar kertas menjadi permukaan yang secara intrinsik melengkung seperti bola, tanpa meregangkan kertas tersebut. Hal ini nanti akan memberikan pemahaman mengapa proyeksi peta bumi seringkali tidak memuaskan ya. Jadi nanti walaupun globe itu digambarkan ya sebagai bentuk bumi mirip dengan nyatanya, tapi pada kenyataannya nanti sejumlah pengukuran geometris tidak sesuai dengan aslinya ya. Karena nanti ya soal kelengkungan ini nanti akan ada beberapa bias yang terjadi. Nah, selanjutnya ya, mengenai geometri deskriptif. Geometri deskriptif adalah cabang geometri yang memungkinkan representasi objek 3 dimensi dalam 2 dimensi dengan menggunakan serangkaian prosedur tertentu. Teknik yang dihasilkan penting untuk teknik arsitektur, desain, dan seni. Landasan teori geometri deskriptif diberikan oleh proyeksi geometri planar. Publikasi paling awal yang diketahui tentang teknik ini adalah Underweisung der Messung mit dem Zikr an Zichrecht. Tidak tahu ini bahasa apa ya, tapi kurang lebih ini adalah pengamatan pengukuran dengan kompas dan level roh. Diterbitkan di Linien Nuremberg ya, sekitar 1500-an oleh Albert Dürer ya. Jadi nanti dalam konteks geometri ya, ketika nanti penggambaran bumi itu menggunakan itu ya bulatan seperti bola atau globe ya, dibandingkan dengan penggambaran bumi menggunakan bidang datar, itu nanti seringkali lebih tepat penggambaran menggunakan bidang datar. Nah, itulah mungkin yang menjadi dasar ya sebagian orang mempercayai bahwa bumi ini tidak bulat tapi datar ya. Kemudian kita lihat ya mengenai geometri deskriptif ya. Berikutnya nanti ada arsitek Italia Guarino-Guarini, juga merupakan pionir geometri proyektif dan deskriptif. Seperti yang terlihat jelas dalam karyanya Placita Philosophica. Ini teman-teman pahami aja sejarahnya ya. Euclides ya, Adauctus 1671 dan Architectura Civili 1686 ya. Ini tidak diterbitkan sampai 1737.
Mengantisipasi karya Gaspard Monge 1746 sampai 1818 yang biasanya dianggap sebagai penemu geometri deskriptif. Gaspard Monge biasanya dianggap sebagai bapak geometri deskriptif karena perkembangannya dalam memecahkan masalah geometri. Penemuan pertamanya menjadi tahun 1765 ketika ia bekerja sebagai juru gambar tentang benteng militer, meskipun temuannya dipublikasikan di kemudian waktu. Contoh 4 representasi 2 dimensi berbeda dari objek 3 dimensi yang sama benda ya. Yang sama maksudnya ya. Nah ini kalimat berikutnya. Benda yang sama digambarkan dari 6 sisi dalam proyeksi isometrik. Protokol Monge memungkinkan objek imajiner digambar sedemikian rupa sehingga dapat dimodelkan dalam 3 dimensi. Semua aspek geometris dari objek imajiner diperhitungkan dalam ukuran atau skala dan bentuk yang sebenarnya dan dapat dicitrakan jika dilihat dari posisi manapun dalam ruang. Semua gambar direpresentasikan pada permukaan 2 dimensi. Geometri deskriptif menggunakan teknik pembuatan gambar dari proyektor paralel imajiner yang berasal dari objek imajiner dan pemotongan bidang proyeksi imajiner pada sudut siku-siku. Titik perpotongan kumulatif menciptakan gambar yang diinginkan nantinya. Nah, bentuk-bentuk geometri deskriptif nanti kurang lebih seperti berikut ya. Jadi nanti ini dari sudut ini ya, kemudian ketika diputar nanti menjadi seperti ini ya. Ketika dilihat dari atas seperti ini, kemudian diputar sedikit nanti bentuknya seperti ini. Jadi nanti masing-masing kondisi ketika sudut pandangnya berbeda ya akan digambarkan dengan bentuk yang berbeda. Tapi nanti harapannya masih merepresentasikan ukuran yang sama. Selanjutnya nanti ada geometri analitik ya. Geometri analitik adalah suatu cabang ilmu matematika yang menggabungkan konsep aljabar dengan geometri. Dalam geometri analitik, posisi suatu titik, garis atau bentuk geometris dapat dijelaskan secara matematis menggunakan koordinat. Perbedaan utama antara geometri analitik dan geometri konvensional terletak pada pendekatan formal dan aljabar yang digunakan dalam penelitian dan pemecahan masalah. Untuk konsep dasar dalam geometri analitik nanti ada konsep transformasi geometri. Ini adalah geometri analitik yang memungkinkan transformasi geometris menjadi translasi atau perpindahan, rotasi, perputaran ya, dilatasi. Nanti di itu ya. Kalau translasi nanti perbesar perkecil ya, kalau dilatasi nanti dipindah ya. Untuk dijelaskan dengan menggunakan operasi matematis dalam koordinat titik atau bentuk geometris ya. Yang ini nanti akan kita praktekkan menggunakan quantum GIS. Tapi nanti kita tidak hitung-hitungan ya. Ini hanya penggambaran konseptualnya saja. Selanjutnya irisan kerucut dan konik ya. Ini salah satu aplikasi penting dalam geometri analitik adalah dalam studi irisan kerucut dengan bidang datar. Ibaratnya jika sebuah bidang memotong kerucut, hasil irisan dapat berupa lingkaran, elips, parabola ataupun hiperbola. Nah, pembelajaran geometri analitik nanti seringkali melibatkan penggunaan perangkat lunak seperti GeoGebra untuk visualisasi dan pemahaman konsep secara interaktif. Materi geometri analitik juga dapat diakses melalui sumber belajar online seperti Khan Academy ataupun yang lainnya. Nanti teman-teman silakan coba pikniklah ke referensi-referensi yang lainnya. Penting untuk dicatat bahwa geometri analitik memberikan pendekatan yang lebih formal dan terstruktur dalam memahami dan menyelesaikan masalah geometri, mengintegrasikan elemen aljabar ke dalam studi bentuk dan struktur geometris. Baik, demikian kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat ke depannya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Jika ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi silakan disampaikan melalui saluran komunikasi yang tersedia ya. Untuk materi PDF dan lainnya ya bisa di-download melalui link yang disediakan ya. Demikian untuk video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.